Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Anissa. Baik, gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu, sebelum kita melaksanakan coaching ya, Bu, sebagai awal saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan Ibu kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, khususnya coach dan coachee yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, Bu? Sepertinya sudah sesuai. Baik, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Iya, kemudian pertanyaan pertama nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu pada coach kali ini itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk pertanyaan yang spesifik itu nanti itu mendengarkan dengan aktif juga, lalu mengajukan pertanyaan yang mungkin berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini Bu? Pada saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Silakan dilaksanakan ya Bu ya. Siap, baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini baik Bu. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, terkait untuk pemahaman yang kemarin saya lakukan ya, itu sangat kurang Bu terkait kompetensi guru, baik itu interaksi dengan siswa maupun gurunya, dalam artian saya mungkin sebagai guru dan teman rekan sejawat saya juga sebagai guru. Jadi kurangnya interaktif dengan siswa. Kurangnya interaktif dan metode pembelajaran. Oh iya. Lalu yang Bapak inginkan atau ukuran keberhasilan dari interaktifnya guru terhadap siswa dan proses pembelajaran itu seperti apa Pak? Baik Ibu, terkait proses pembelajaran saya lihat ya, terutama mungkin keaktifan siswa di dalam kelas itu belum efektif yang saya harapkan. Mungkin beberapa ketercapaian antara guru dengan siswa itu untuk proses pembelajarannya saya lihat itu masih minim Bu, terkait interaksi maupun proses ataupun metode pembelajaran dari gurunya kepada siswa gitu Bu. Oh iya. Kompleksitas banget. Lalu betul. Gimana perasaan Bapak dalam menghadapi situasi tersebut itu seperti apa? Nah, jadi saya juga melihat ya Bu Yuni, melihat jika diangkakan 0 sampai 10 itu metode pembelajaran di dalam kelas antara guru dengan siswa itu mungkin di angka 6 lah Bu. Jadi jauh dengan sesuai harapan, dan juga untuk siswanya, keaktifan siswa di dalam kelas itu mungkin sinkronisasi ataupun terpaut dengan dari metode cara dari gurunya kepada siswa, sehingga pematik-pematik itu tidak muncul di dalam kelas. Berarti kurang, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi ya Pak ya? Betul sekali Bu. Nah, untuk merubah skala ketercapaian Bapak dari 6 ke lebih baik lagi, itu kira-kira usaha Bapak itu mau seperti apa rencananya gitu atau bagaimana? Baik.
Betul sekali Bu, pertanyaannya juga bagus sekali, dan saya juga ingin merencanakan suatu pembaharuan ya Bu, pembaharuan dalam artian untuk mengupgrade kompetensi guru, terutama untuk metode pembelajaran di dalam kelas, sehingga jika guru itu mempunyai kompetensi yang jelas, kompetensi yang sesudah kompetensi guru yang baik, itu siswa juga akan mengikuti, karena suatu upgrade ataupun pembaharuan guru itu tentunya melalui pendidikan dan latihan. Di antaranya Bu, kalau di sekolah adanya workshop, Oh iya. terus adanya kombel, kalau di kami mungkin MGMP ataupun workshop IHT ya Bu. Sehingga dalam IHT itu baik itu 1 hari maupun 2 hari dikombinasikan antara metode dengan media pembelajaran. Hal ini akan menunjang suatu proses ketercapaian suatu kompetensi guru di dalam kelas. Berarti kalau untuk pembelajaran seperti itu tuh sangat berdampak positif ya Pak ya? Betul. Oke, ada nggak Pak? Kan Bapak merencanakan untuk seperti pembelajaran-pelajaran Oh, workshop, jadi pembelajaran-pelajaran untuk gurunya ya Pak ya? IHT, Lalu, IHT. ya seperti itu IHT, MGMP dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu ada hambatannya nggak kalau misalkan Bapak itu melaksanakan kegiatan atau rencana seperti itu? Jelas Bu, kalau satu kegiatan pasti ada hambatan-hambatan. Namun kami sudah melakukan beberapa kali sudah melakukan hal-hal yang sifatnya kegiatan, bahwasanya hambatan tersebut dalam proses perizinan Bu, yang pertama, dan kedua untuk menyinkronkan jadwal antara guru. Nah, sehingga kami mungkin solusinya itu langsung saja Bu, kita secara hierarki itu langsung kepada kepala sekolah gitu aja Bu, melalui perizinan-perizinan tersebut, sehingga kepala sekolah menginstruksikan guru, jadi lebih mudah lagi gitu dalam mengadakan suatu kegiatan IHT ataupun workshop. Kira-kira butuh waktu berapa lama dalam merencanakan aksi Bapak itu sampai nanti ada dampak nyatanya gitu? Baik. Ini kaitannya dengan rencana tindak lanjut, karena tindak lanjut tersebut harus sesuai ekspektasi yang direncanakan. Dari mulai kita lapor diri, lapor ke kepala sekolah, dan juga perencanaan. Dalam hal ini juga kami mungkin hanya sebatas membuat perizinan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menginstruksikan ke bendahara untuk merencanakan suatu RAB-nya, karena mungkin di dalam pelatihan tersebut membutuhkan anggaran. Nah, dalam hal tersebut saya sudah menempuh beberapa langkah-langkah ataupun secara prosedural sudah. Kira-kira ketika Bapak melaksanakan rencana aksi nyata itu secara berkelanjutan gitu tak? Kira-kira ukuran keberhasilan aksi Bapak itu seperti apa wujudnya nanti? Nah, ini hanya suatu proses peningkatan SDM saja Bu, peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Kita juga melihat, kita tindak lanjuti saja, refleksikan, kita lihat di akhir semester, jika tingkat keberhasilan siswa, keaktifan siswa, dan juga peningkatan nilai itu belum sesuai perencanaan, ekspektasi perencanaan, kita mungkin strategi selanjutnya yaitu kita juga harus mengecek ataupun diagnostik siswa tersebut, sehingga ketahuan apakah siswa tersebut memiliki permasalahan-permasalahan di rumahnya, bisa jadi gitu. Jadi antara diagnostik tersebut akan dijadikan referensi untuk pembaharuan dan diklat-diklat yang lainnya Bu. Oh, betul ya. Jadi evaluasi secara terus-menerus ya Betul, Pak ya. kelanjutan sustainable. Berarti komitmen Bapak dalam melaksanakan aksi nyata itu agar tujuan itu tercapai seperti apa Pak? Yang tadi sudah dibicarakan, workshop IHT pasti akan saya penetrasi kepada kepala sekolah dan kurikulum, sehingga akan melakukan suatu pengimbasan ataupun IHT. Terus berjalan ya Pak ya? Iya, insya Allah. Dari tiap tahun di RAB kan.
dalam melaksanakan rencana tersebut, apakah Bapak akan kerja sendiri atau ada siapa saja yang akan membantu komitmen Bapak itu dalam merencanakan aksi nyata atau Ya. rencana tersebut? Saya juga nanti tidak bisa duduk sendiri ataupun menjalankan sendiri karena Ya. butuh partner. Sepertinya partner tersebut nanti dipilih oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi kepanitiaan, sehingga saya hanya memberikan fasilitasi pemateri ataupun mengimbasi yang saya dapatkan di diklat-diklat yang lain saya bawa ke sekolah saya. Menarik ya Pak ya. Jadi ada undangan dari luar gitu ya untuk kombal dan workshop ya Pak ya. Nah, dari hasil coaching ini, kira-kira apakah Bapak ada pencerahan nggak dari yang hasil coaching ini untuk Iya. rencana Bapak? Iya Bu, alhamdulillah saya rasa ada sedikitnya kebermanfaat, bukan sedikit Bu, banyak sekali kebermanfaatan hasil coaching. Selebihnya mungkin ini sesuatu hal yang menarik untuk di-sharingkan sehingga saya yang tadinya tidak ada alur ataupun tujuan, sekarang bersama Ibu dengan rekan-rekan yang tadi dibicarakan sudah ada dampak positifnya Bu. Nah, ya. Berarti udah ya, rencana Bapak sangat bagus sekali. Semoga Bapak bisa menjalankan rencana tersebut dengan terima baik kasih, Bu. ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan Bapak ada perlu lagi untuk coaching dan lain sebagainya, bisa kita bertemu kembali lagi ketika rencana Bapak sudah berjalan Ya, dengan kita baik. sharing kembali ya Bu. Iya Pak ya. Terima kasih Bu Gitu, sebelumnya. oke. Sama-sama Pak. Ya. Nah, Nih, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu dengan Pak Ukos ya. Sebelum penutupan Ibu, ada yang akan saya tanyakan dulu beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di dalam coaching ini Bu? Tadi ketika saya melaksanakan coaching bersama Pak Ukos itu, saya rasa saya sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, lalu menanyakan tujuan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Ibu itu sangat baik gitu Bu, sudah berjalan dengan baik, kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan tadi setelah melaksanakan coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi ya proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi lebih ke memahami coachingnya dan tidak berputar-putar dengan pertanyaan yang sama. Iya, betul ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat. Saya tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alhamdulillah, Anissa. sama-sama Ibu.